Dulu aku pernah bilang gini, seru kali ya kalau punya suami yang kampung halamannya jauh. Biar pas mudik tuh berasa petualangan gitu. Tapi ya Allah, bener-bener gak nyangka. Ternyata ini tuh jauhnya jauh banget. Ini cerita perjalanan kami dari Depok ke Takengon, Aceh Tengah. Perjalanan lintas waktu, lintas kota, dan penuh cerita tak terduga. Alarm bunyi jam 1:30 pagi. Semua masih gelap, mata juga masih lengket. Tapi kami harus bangun dan bersiap. Sekitar jam 2:30 pagi, kami naik taksi, menyusuri jalanan Jakarta yang sunyi. Hening, bahkan suara AC mobil pun kedengaran jelas. Rasanya kayak kita tuh satu-satunya orang yang terjaga di dunia. Penerbangan awal kami tuh sebenarnya jam 8.45 pagi biar gak buru-buru amat. Tapi kemarin kami dapat pesan kalau di reschedule jadi jam 5 pagi. Ya, ternyata kami memang ditakdirin buat bangun dini hari. Kami sampai di Bandara Soekarno-Hatta setengah jam kemudian. Langit masih hitam. Tapi Terminal 1 sudah mulai rame. Nggak lama-lama, kami langsung check-in. Bagasi kami juga sudah masuk. Dan sekarang menuju ruang tunggu. Anak kami semangatnya luar biasa. Sementara kami, masih berusaha berdamai dengan ngantuk. Sekitar 30 menitan nunggu di ruang tunggu, kami dipanggil boarding. Langit pun masih dalam gelap. Anak kami yang mulai terlihat ngantuk, menahan ngantuknya. Dia excited banget naik pesawat kali ini. Selamat datang di pesawat Lion Air Boeing 737-9. Gak lama dari pesawat take off, matahari mulai menyapa lewat jendela. Selamat pagi, pejuang mudik, katanya. Mungkin. Kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Kuala Namu Medan di Deli Serdang. Perjalanan masih panjang. Kami terbang ke Takengon baru besoknya. Jadi, kami memutuskan buat nginep di hotel bandara. Pilihan kami, Anara Sky, Kuala Namu. Lokasi hotel ini ada di lantai mezanin Bandara Kuala Namu. Tinggal naik eskalator sekali dari lobi kedatangan atau keberangkatan, langsung sampai ke lobi hotel. Gak perlu keluar dari area bandara. Ketolong banget sih kalau kita harus transit buat terbang lagi besok pagi. Lobinya luas, dengan desain mewah, ada tangga di tengah menuju resepsionis. Tapi waktu kami datang, belum bisa check-in. Reschedule pesawat jadi jam 5 pagi lumayan merusak rencana. Jadi kami putusin bayar early check-in aja agar bisa masuk lebih awal dan langsung istirahat. Soalnya mata udah 5 watt. Ini penampakan kamar hotelnya. Tipe kamar kami deluxe room. Sudah ada TV, meja, lengkap dengan fasilitas standar hotel. Kamar mandinya juga bersih, walaupun gak luas tapi fasilitasnya lengkap. Udah ada sepasang handuk, sabun, sampo, dan dental kit. Suasana kamarnya juga tenang. Nggak berasa kalau ini tuh sebenarnya ada di dalam gedung bandara. Anak kami yang tadinya energik akhirnya tumbang juga. Kami semua emang butuh tidur. Sebelum berangkat, kami sarapan di restoran Anara Sky Kuala Namu. Menunya cukup beragam, mulai dari nasi goreng, ayam, hingga sereal dan buah-buahan. Cukuplah buat ngisi perut sampai kenyang. Setelah check out dari hotel, kami siap berangkat ke Takengon. Selanjutnya, kami jalan kaki dari hotel ke terminal keberangkatan yang jaraknya sejengkal. Bawa koper, gandeng anak. Tapi, begitu sampai di counter check-in Susi Air, kosong. Nggak ada satupun petugas. Panik. Iya dong, jangan-jangan pesawatnya udah terbang.
Kami buru-buru hubungi customer service Susi Air. Dan ternyata penerbangan kami diundur jadi jam 12.45 siang. Setelah dicek, kami salah input nomor handphone saat booking. Jadi kami nggak dapat notifikasi perubahan jadwal sehari sebelumnya. Antara kesel dan lega sih rasanya, karena penerbangan ini cuma seminggu sekali. Satu-satunya alternatif ya cuma jalan via darat yang bisa makan waktu 10-13 jam. Nggak kebayang kan kalau tiba-tiba harus lewat darat tanpa persiapan. Ya, syukurnya cuma delay aja, jadi terpaksa nunggu lagi. Sambil nunggu check-in buka, anak kami pun main playground yang ada di bandara. Letaknya persis di sebelah pintu kedatangan. Biar dapat diskon, kasih lihat aja boarding pass atau tiket pesawat, jadi cukup bayar 60.000. Anak bisa happy main banyak permainan sepuasnya, tanpa ada batas waktu. Setelah 2 jam berlalu, kami kembali ke counter check-in. Akhirnya bisa check-in juga. Oh iya, karena ini pesawat kecil, bagasi gratisnya cuma 5 kilo aja per orang. Jadi, kami bayar kelebihan bagasi lagi 15.000 per kilonya. Terus, bagasinya ini harus dibawa sendiri ya ke counter OOG buat diserahin ke petugas keamanan dan diterusin ke staf darat. Setelah tambahan delay di ruang tunggu, waktu boarding akhirnya tiba. Kami dipanggil dari gate 12, lalu naik mobil menuju pesawat kecil yang parkir di apron. Pesawat kami yang mungil muncul di balik pesawat-pesawat besar. Semua kru sudah menunggu kami boarding. Karena kami boarding terakhir, penumpang lain sudah siap di seatnya masing-masing. Kami dapat seat paling depan. Dari sini, kami bisa melihat kokpit dan 2 pilot yang sedang bersiap. Rasanya tuh kayak nonton pertunjukan dari barisan VIP. Setelah dapat approval keberangkatan dari ATC, iya, nguping suara ATC-nya dari speaker kokpit, kami bersiap, mesin menyala dan menuju landasan pacu. Lucu rasanya, kayak naik travel tapi terbang. Pesawat perintis Susi Air ini lepas landas jam 13.30. Tanpa pramugari, hanya ada 7 penumpang. Kami terbang di ketinggian sekitar 10.000 kaki. Cukup rendah dibanding pesawat jet yang biasa terbang di atas 25.000 kaki. Dari jendela, kami bisa melihat laut biru yang luas. Kayaknya sih Selat Malaka ya. Kami juga bisa melihat hijaunya hutan di Bukit Barisan dengan hiasan awan-awan. Semoga bukan awan hujan. Tapi keindahan itu tertutup rasa mual dan deg-degan. Pesawatnya ringan, setiap guncangan berasa banget sampai ke ubun-ubun. Mulut udah komat kamit baca ayat kursi. Sesekali ngelirik ke kokpit, mastiin kalau semuanya itu baik-baik aja. Setelah 1 jam 10 menit di udara, danau laut tawar mengintip di balik pegunungan. Artinya kami sudah dekat. Perlahan pesawat turun ke Bandara Rembele Takengon. Yang sebenarnya bandara ini tuh ada di Kabupaten Bener Meriah. Masih 30 menitan lagi dari Takengon. Kami disambut udara sejuk. Dengan view gunung sejauh mata memandang, plus latar gunung api bernitelong di balik terminal bandara. Kota kecil ini menyambut kami dengan pelan tapi hangat. Ditambah bertemu keluarga yang menjemput, rasanya hilang sudah penat kami bertiga. Setelah 36 jam lebih perjalanan dari Depok, 2 penerbangan, 1 hotel, dan 1000 cerita, akhirnya kami sampai. Kadang kita lupa bahwa perjalanan itu bukan cuma soal sampai ke tujuan, tapi juga tentang apa yang kita rasakan di sepanjang jalan.
Dan ternyata, punya suami yang rumahnya jauh itu memang capek, tapi juga penuh cerita dan penuh kenangan. Nantikan cerita kami di Takengon selanjutnya ya, karena masih banyak kejutan dan keindahan yang ingin kami tunjukin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau kamu suka konten seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya.